Metode belajar gampang, asik dan menyenangkan, gasing, yang dicetuskan Profesor Yohanes Surya saat ini telah diterapkan di Sentra Pendidikan Mimika yang diresmikan PJ Bupati Mimika Valentino Sumito pada Senin, 28 Oktober 2024, yang turut dihadiri PJ Sekda Mimika Petrus Yumte, Forkompimda, PT Freeport Indonesia, OPD terkait dan stakeholder lainnya. Pada hari ini, 28 Oktober 2024, kita akan meluncurkan kegiatan kita, ya, program metode gasing yang ada di sentra pendidikan. Semoga ini menjadi langkah baru untuk mencapai kesuksesan buat anak-anak kita di seluruh tanah Papua yang kita memulai dari sentra pendidikan di Kabupaten Mimika ini. Metode gasing merupakan metode pembelajaran matematika yang didesain secara mudah bagi segala umur dengan hasil konkret dan mudah dipahami yang memudahkan siapa saja untuk mudah mengerti dan dapat mengaplikasikan konsep yang diajarkan dengan cepat. Oke, nanti semua tidak akan salah lagi, ya, karena dengan program gasing itu semua akan menjadi gampang, asik. Dikatakan PJ Bupati Mimika Valentino Sumito, 1.100 anak di sentra pendidikan yang perdana mendapatkan metode belajar gasing sebagai pilot project di Mimika, di mana selanjutnya metode belajar gasing juga akan diterapkan bagi 44.000 anak usia didik di Mimika. Selain para siswa, para guru di sentra pendidikan juga akan mendapatkan pelatihan pendidik metode gasing, di mana dalam program metode gasing tersebut sebanyak 70 trainer terbaik dari Universitas Gasing se-Indonesia didatangkan untuk mentransfer ilmu matematika yang gampang, asik dan menyenangkan. Ditambahkan Profesor Yohanes Surya, program gasing akan diterapkan dalam 20 hari ke depan bagi anak-anak sentra pendidikan mulai pertambahan, perkalian, pembagian dan pengurangan dengan metode praktis dan cepat dan bisa teruji. Menurutnya anak-anak dimanapun tidak ada yang bodoh, namun anak-anak harus diajarkan dengan metode yang tepat dengan cara menyenangkan sambil bermain. Ya, mulai dari hari ini 20 hari keseluruhan. Ya. Ya, kita tuntas dengan tahap pertama, ya. Ya, kita masih ada tahap berikutnya lagi untuk melakukan. Dan ini merupakan pilot kita. Kita memulai di sentra pendidikan ini. Kita berharap setelah 1.100 anak yang ada di sini, itu kita akan meluas sampai ke 44.000 anak usia didik yang ada di Kabupaten Mimika. Kami berupaya untuk bisa mendapatkan metode seperti yang sama saat ini. Kita bertahap. Saat ini seluruh guru yang ada di sini, itu dilakukan transfer knowledge melalui pelatih-pelatih yang dibawa oleh Prof. Yohanes. Itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTT, seluruhnya dibawa kemari untuk melatih guru-guru kita, untuk langsung juga melatih anak-anak kita. Jadi kami berharap guru-guru yang ada di sini bisa bertambah wawasannya, kemudian ini akan ditularkan ke yang lain seperti itu. Nah, menulis membaca kita akan punya metode lain lagi, itu juga akan kita komunikasikan dengan Prof. Yohanes, karena anak-anak kita saat ini yang paling mendesak itu adalah mengenai numerik. Ya, kita harus terbebas dari numerik, baik itu perkalian, tambah, kurang, kali, itu kita harus tuntaskan keseluruhan. Kita akan kalau kita ada istilah calistung, ya, model ada program calistung, itu kita akan mendorong anak-anak kita semua untuk bisa terbebas dari hal tersebut. Prof ini dikasih program ini 20 hari mulai dari Prof metode dan apa yang nanti bakal kejutan-kejutan apa yang bakalan dikasih untuk Pemda Mimika gitu. Ya, jadi dalam 20 hari ini setiap anak itu, karena anggapan kita nggak ada anak bodoh gitu. Setiap anak akan bisa berhitung penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Itu tahap 1. Berapa bilangan pun bisa. Nanti bisa diuji. Nah, itu sesuatu hal yang menunjukkan bahwa sesungguhnya anak itu tidak ada anak bodoh. Bahwa semua anak itu sama pinternya. Mau anak di Papua, mau anak di Jawa, di mana, sama pinternya. Jadi semua bisa dilatih kalau metodenya tepat gitu. Selama ini mungkin metodenya kurang tepat sehingga anak belajarnya susah. Nah, dengan metode yang tepat ini, anak ini belajar dengan nyaman.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat kan anak itu berbahagia, menyanyi, bermain, menari gitu kan. Dia tertawa. Nah itulah pembelajaran gasing. Dengan cara itu anak belajar sangat cepat. Nah sedangkan yang ada sekarang apa? Galak kan, suruh diem. Kelas itu hening, senyap gitu kan. Nah, harus jarum jatuh pun kalau perlu kedengaran. Nah tapi sekarang ini harus gaduh, harus bising. Karena disitulah dia belajar. Berarti selain mentransfer ilmu juga bagaimana menjaga mental mereka ya agar tidak tertekan. Betul. Ada yang menarik dari program ini kalau kita perhatikan bersama ya, anak-anak kita itu akan berani tampil keseluruhan. Yang selama ini selalu diam saja itu dia akan tampil keseluruhan. Ini kita menimbulkan rasa percaya diri anak-anak kita. Yang selama ini ya mohon maaf kita tahu anak-anak kita ya selalu minder, selalu menarik diri. Tetapi melalui metode ini mereka akan tampil. Mereka akan berani tampil untuk mengatakan ya inilah saya. Itu yang kita harapkan daripada itu semua sebenarnya. Prof, berapa banyak tim yang diturunkan di sebenarnya? 70 orang. Dan yang kita keluarkan ini trainer terbaik semua. Ini luar biasa. Karena kenapa saya ini? Karena ini pertaruhan saya dengan Pak Bupati. Karena Pak Bupati sudah kasih kesempatan, saya harus keluarkan trainer terbaik. Yang mimpin ini Bu Asrida. Bu Asrida ini trainer nasional terbaik se-Indonesia. Jadi itu yang di Pak Fajar yang tadi dari Bu Leleng itu juga trainer terbaik. Papan atas lah semua trainer papan atas di sini nih. Jadi makanya kita memberikan yang terbaik supaya ini menjadi sentra dari nanti pengembangan gasing tim Mimika terus nanti ke Papua gitu. Nah, jadi ini kalau saya lihat terobosan. Jadi waktu saya ketemu sama Pak Bupati di challenge gitu, wah tantangan juga. Tapi saya yakin karena nggak ada anak yang bodoh gitu. Dan bupatinya juga soalnya dukung banget. Kalau bupatinya setengah mendukung, saya juga agak susah ya. Tapi bupatinya sangat dukung. Ya udah jalan, udah kita all out lah. Jadi sebenarnya anak-anak ini tinggal nanti kita poles ketekunan. Lewat gasing ini sebenarnya ketekunan udah kecapai itu. Karena dari nanti bisa diwawancara setiap anak ya, tanya bagaimana dia ngerjain PR. Dia tekun ngerjain PR, dia nggak mau berhenti. Nanti tanya aja. Karena dia happy, enjoy. Coba deh tanya, nanti satu-satu kalau bisa diwawancara, tanyain. Nah, itu ketekunan ini yang akan nanti membawa dia makin hebat. Jadi kalau di pikiran saya semua otak manusia sama nih. Siapa yang paling tekun nanti dia ini unggul gitu loh. Nah, jadi jenius itu muncul dari ketekunan.